Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena kami diingatkan bahwa iblis itu ada. Dan kami terus digocoh, diserang, dan mau dijadikan alat hambanya. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari kehadiran roh itu dan mengusirnya dengan kuasa Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Injil hari ini bicara tentang lalang yang disimbolkan sebagai iblis dan ditaburkan oleh kuasa kegelapan yang menaburkan lalang itu sehingga mengganggu tumbuhnya biji gandum. Dan gandum adalah orang-orang yang baik dan tanah adalah dunia. Lalu pada hari terakhir malaikat-malaikat akan mengumpulkan gandum, mengumpulkan lalang, dan lalang akan dibakar. Sedangkan gandum akan bersinar terang. Saudara, untuk menjadi bersinar terang, untuk menjadi cahaya, tak jarang kita harus melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat. Juga masa-masa di mana kuasa kegelapan juga menggocok kita dan menarik kita untuk mengikuti dia. Saudara, 2-3 hari ini kami dikejutkan di komunitas kami dengan kedatangan seorang gadis yang dibawa oleh temannya. Dia kerasukan, sungguh-sungguh menurut saya kerasukan setan, ya, kerasukan iblis. Kita coba, kita doakan, tetapi ekspresi wajahnya ekspresi yang benar-benar tidak menunjukkan bahwa itu adalah sekedar psikologi belaka atau problem psikologi belaka. Dia ketawa, dia tersenyum, dia sinis, dan kita ajak keluar untuk kita tengking juga tidak bisa. Hanya mau tinggal, mau menjadikan gadis ini sebagai budaknya dia, ya, dan katakan aku mau menjadikan dia, aku suka dengan dia. Dan itu ternyata sudah cukup lama dialami ketika dia selalu mendengar memanggil ada suara-suara memanggil namanya. Lalu saya sebagai imam saya juga kaget, tapi kami bersama-sama komunitas berdoa dan mendoakan, lalu memakai semua instrumen Katolik yang kita punyai, yaitu kita air suci, garam, kemudian dengan salib, skapulir, ya, kita doakan bersama, kita nyanyi doa Bapa kami Salam Maria dalam bahasa Latin, bahasa Toba, bahasa Indonesia. Memang pada akhirnya keluar, tetapi ternyata tadi malam datang lagi sekitar jam 11, ya, bukan dia yang datang tapi temannya datang bahwa dia kumat lagi. Ya, kita doakan, tetap kita doakan dengan memakai air garam, air suci, ya, dan saya belum mendengar lagi. Saudara, kalau kita lihat iblis memang sedang bekerja mati-matian untuk menghancurkan manusia, untuk menghancurkan gereja, untuk menghancurkan orang yang percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas. Yang dihajar itu sebetulnya Yesus sendiri, dan itu nampak dalam pembukaan Olimpiade di Paris baru-baru ini, ya, pelecehan, penghinaan terhadap sakramen Maha Kudus dengan memakai atribut-atribut LGBT, ya. Dan itu sungguh-sungguh di depan publik miliaran orang melihat itu. Dan itu melukiskan tentang tokoh-tokoh perilaku yang seksualitas, yang pornografi, dan dikritik oleh gereja Katolik terutama karena menyangkut soal sakramen Ekaristi. Jadi kita lihat demonik, ya, ekspresi demonik di mana-mana semakin menyebar. Di mana-mana saya juga bisa melihat mulai nampak. Maka apa yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh kita mulai harus mulai mendekat dengan Tuhan, memberikan waktu untuk berlaku dengan Tuhan, untuk menunjukkan siapa kita itu sesungguhnya. Kita harus banyak berdoa. Kita harus berdoa pun harus berdialog dengan Tuhan, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tapi dengan iman. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari hari ini kita bisa melihat contoh si lalang iblis itu
yang ingin menggocok manusia, siapapun juga, kita juga. Kita tidak bisa mengalahkan iblis tanpa Yesus. Sekali lagi, kita tidak bisa mengalahkan iblis tanpa Yesus. Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef adalah kekuatan kita untuk melawan kekuatan iblis itu. Dan itulah yang harus kita perjuangkan setiap hari, berdoa. Ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan satu hal lagi yang saya mau katakan, doa panah, doa singkat. Ya. Tuhan Yesus Kristus, kasihilah aku orang berdosa. Diulang-ulang terus. Tuhan Yesus Kristus, kasihilah aku orang terus. Supaya roh kita, kenapa kita harus berdoa dengan sedikit? Supaya roh kita berdoa untuk kita. Bukan hanya pikiran, mulut, dan hati, tapi roh dalam diri kita. Sehingga ketika kita dalam keadaan apapun, kita mendoakan doa, ya, doa panah, doa salib, doa singkat. Terus, kapanpun, saat apapun. Ya, itulah kekuatan kita. Yesus Kristus menghancurkan kuasa kegelapan dan kuat. Semoga Anda dan kita semua terus melatih diri untuk melakukan doa Yesus. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, kasihilah aku orang berdosa. Semoga Anda dan kita semua dilimpahi, dikuatkan oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.